आपने मेरी माँ को मारा है। अब खून की आंसू रुलाएगी तुम्हें। Setelah Santanu mengusir Asmita karena ancaman Nivedita hingga akhirnya tragedi terbunuhnya Canda, ibu kandung Santanu, oleh Nivedita. Namun Asmita menuduh Santanulah yang sengaja mendorong ibu kandungnya tersebut sehingga jatuh ke jurang. Asmita beranggapan bahwa Santanulah pembunuhan hingga Asmita membenci Santanu. Bahkan ritual kremasi Canda, Asmita tak mengizinkan Santanu membakar jasad Canda. Katanya seorang anak pembunuh ibu kandungnya tak pantas melakukan pembakaran terakhir ibunya. Meskipun itu ibu kandungnya sendiri, ucap Asmita. Bahkan Asmita berjanji akan membalas dendam pada Santanu atas kematian Canda. Setelah diusir Santanu dengan kejam dan mendapat penghinaan keluarga Manjundar, Asmita bertekad membalaskan dendam dengan membuat hancur keluarga Manjundar. Asmita langsung menghubungi Ridhoy. Dia mengajak Ridhoy bertemu dan mengajaknya membawa ke rumahnya kembali. Sontak saja Ridhoy terkejut. Ridhoy yang mencintai Asmita cinta mati langsung tak percaya perkataan Asmita. Ridhoy menyangka dirinya bermimpi. Ia tak menyangka Asmita mengatakan hal itu padanya, sehingga Asmita meyakinkan Ridhoy bahwa ia tak bermimpi, bahwa ini nyata. Namun sebelum Ridhoy membawa Asmita sebagai istrinya, Asmita ingin Ridhoy mengetahui ia bersama Santanu selama ini. Asmita menceritakan pada Ridhoy bahwa ia menikahinya dulu tanpa cinta hingga membuat Ridhoy terkejut. Asmita pun menceritakan bahwa ia bisa menikahi Ridhoy itu semua demi Santanu. Asmita ingin selalu dekat dan membuktikan bahwa Santanu tidak bersalah atas kasus penculikan Manjundar Arindar. Asmita menjelaskan bahwa dirinya menyesal membohongi Ridhoy. Terlebih saat ia menikah dengan Ridhoy, ia sengaja memakan pil tidur agar tidak terjadi pernikahan bersama Ridhoy. Ancaman akhirnya Ridhoy tetap melakukan pernikahan meski yang menggendong Asmita adalah Santanu. Hingga akhirnya ia telah menikahi Santanu. Hingga akhirnya Asmita dan Santanu yang sah menjadi suami istri menurut adat dan ritual. Terlihat wajah kaget dan tak percaya di wajah Ridhoy. Ridhoy merasa kecewa karena dihianati Asmita. Terlebih saat Asmita mengatakan bahwa ia dan Santanu saling mencintai, membuat ia semakin ditusuk-tusuk. Namun Asmita menjelaskan jika dia mencintai Santanu sampai hari kemarin, karena mulai hari ini dan sampai seterusnya ia telah membenci Santanu karena telah mengusir dirinya dan mempermalukan dirinya di rumah dan serta telah membunuh Canda. Asmita mengukir cintanya bersama Ridhoy di lembaran baru. Mendengar hal itu, Ridhoy seketika gembira. Ia menerima Asmita menjadi istrinya. Ia menjelaskan bahwa tak peduli dengan kisah antara Asmita dan Santanu kemarin. Yang terpenting itu Asmita mau membuka lembaran baru bersamanya dan segera kembali ke rumah Manjundar dan menjadi istrinya. Namun Asmita memberapa syarat kepada Ridhoy jika menerimanya sebagai istrinya, yaitu harus melakukan pernikahan kembali agar tidak ada kebingungan lagi antara status sebagai istri Ridhoy atau istri Santanu. Ridhoy pun menyetujuinya. Pernikahan Asmita selanjutnya, Asmita meminta seluruh keluarga Manjundar jangan sampai mengusir dan mempermalukan kembali Asmita, dan Ridhoy pun berjanji tak akan ada anggota keluarga Manjundar mengusir dan mempermalukannya. Hingga permintaan ketiga Asmita bahwa keluarga Manjundar harus menjemput Asmita sebagai calon
mempelai wanita di rumahnya. Keluarga Manjundar harus datang dengan berarak-arakan ke rumah Asmita di Sonagaji. Mendengar permintaan terakhir tersebut, Ridhoy terkejut karena permintaan Asmita membuat keluarga Manjundar akan tercoreng namanya karena telah mengambil menantu dari tempat pelacuran terkenal yakni Sonagaji. Namun karena cinta mati, Ridhoy akhirnya pun menerima permintaan Asmita tersebut. Pada adegan lain saat Asmita mengajak Ridhoy menjadi istrinya, justru Santanu sedang menjelaskan rahasia selama ini dipendam kepada Manjundar dan Nivedita bahwa selama ini ia mencintai Asmita dan menganggap Asmita istrinya. Karena Santanu, Asmita telah menikah menurut ritual hukum dan negara. Santanu meminta agar Manjundar memberi izin agar Asmita menjadi istrinya bukan istri Ridhoy, hingga membuat Manjundar dan Nivedita marah besar dan mengancam akan mengusir Santanu jika tetap bersikeras menjadikan Asmita sebagai istrinya. Santanu pun menjawab jika dia sudah siap dengan segala konsekuensinya. Ia akan meninggalkan kemewahan dan meninggalkan nama Manjundar serta meninggalkan rumah tersebut. Namun Manjundar tetap tak mengizinkan dan menjadi marah besar dengan keinginan Santanu. Pada adegan selanjutnya, setelah Ridhoy bertemu dengan Asmita, ia pun menceritakan bahwa Asmita meminta Ridhoy untuk mengajaknya kembali ke rumah Manjundar dengan status istri Ridhoy. Ridhoy pun mengutarakan syarat yang diajukan Asmita kepada Manjundar dan Nivedita, jika mereka harus menikah kembali menurut adat dan ritual. Nivedita pun dengan semangat mengatakan iya. Lalu syarat yang kedua, semua keluarga tak boleh ada mempermalukan Asmita kembali. Nivedita pun dengan semangat mengiyakannya dan memastikan tidak ada yang mempermalukan Asmita kembali. Namun saat Ridhoy mengutarakan syarat yang ketiga bahwa keluarga Manjundar harus menjemput pengantin wanita di rumah Asmita yang berada di Sonagaji, Nivedita dan Manjundar pun marah besar karena itu sama saja menghancurkan reputasi keluarga dan bisnis Manjundar. Meski sedikit bersitegang, akhirnya Manjundar dan Nivedita terpaksa menyetujui permintaan Asmita tersebut. Saat Ridhoy membicarakan jika Asmita mengajaknya menikah kembali, Santanu yang membawa koper akan pergi dari rumah Manjundar mendengar pembicaraan itu hingga membuat Santanu terkejut dan patah hati karena tak menyangka Asmita akan melakukan hal itu. Hingga akhirnya Santanu memohon kepada Manjundar dan Nivedita untuk tidak melakukan pernikahan Asmita dan Ridhoy. Namun Manjundar dan Nivedita bahkan tetap melakukan pernikahan Asmita dan Ridhoy. Santanu pun meminta Ridhoy agar membatalkan rencananya tersebut karena Asmita menikahinya bukan karena dasar cinta, melainkan hanya ingin membalas dendam dan membuat Santanu sengsara. Namun Ridhoy tak menghiraukan Santanu hingga akhirnya Ridhoy dan Santanu hampir saling pukul. Namun akhirnya Ridhoy, Manjundar dan Nivedita meninggalkan Santanu sendirian, sedang meratapi nasib sialnya karena keputusannya untuk memperjuangkan cinta Asmita sudah kalah. Hingga Santanu berpikir harus bertemu Asmita dan melarangnya menikahi Ridhoy. Namun saat di perjalanan, Santanu justru menabrak Paromita yang sepertinya dikejar-kejar Beauty yang ingin mencelakai Paromita. Hingga saat Paromita dan Santanu bercakap, datanglah Beauty dari belakang dan memukul Santanu hingga pingsan. Santanu ditawan Beauty. Ridhoy dan Asmita menikah. Apakah Santanu menghentikan
dan menggagalkan pernikahan Asmita dan Ridho, pada episode selanjutnya Sentano akan menyambut di pernikahan Ridho, tetapi akan saya upload di video selanjutnya. Makanya dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share serta komen ya.